Haleluya, saya senang sekali saudara bisa bergabung bersama kami di dalam doa pagi pada hari ini. Dan saya percaya setiap hari ada berkat baru yang Tuhan berikan kalau kita membuka hati kepada Dia. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bahaya Tertidur Dalam Ibadah. Kisah Rasul 20 ayat 7-12 berkata demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Ayat 11, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Haleluya. Saudara, kita mencatat di kota Troas, Paulus dan para murid beribadah pada hari Minggu. Dikatakan pada hari pertama minggu itu. Saudara, orang Yahudi melakukan ibadah pada hari ketujuh, pada hari Sabat. Tetapi sejak Yesus Kristus bangkit, maka orang Yahudi dan non-Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat merayakan kebangkitannya setiap hari Minggu. Nah, seperti Paulus yang rajin beribadah pada hari Minggu, kita juga harus rajin beribadah. Walaupun mungkin setiap hari saudara mengikuti doa pagi ini, tetapi datanglah secara onsite di gereja pada hari Minggu. Jangan hanya melihat secara online, karena aspek fellowship, koinonia, persekutuan itu harus kita rasakan bersama dengan saudara seiman. Nah, pada hari Minggu mereka juga memecahkan roti. Ini bisa berarti makan bersama, fellowship. Saya percaya kalau kita suka duduk bersama dengan rekan-rekan, ngobrol sambil makan, sharing, itu akan sangat bagus aja. Ada banyak deal bisnis juga terjadi di meja makan, saudara. Ketika perut terbuka, hati juga terbuka, begitu ya. Tetapi memecahkan roti juga bisa berarti perjamuan kudus. Sebuah sakramen yang mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan untuk kita. Dan waktu kita melakukan pemecahan roti ekaristi atau perjamuan kudus, ada 3 hal yang kita harus ingat. Yang pertama, dulu Tuhan telah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Pada saat kita percaya, kita mengalami pembenaran. Tapi kini kita menikmati perjamuan kudus karena kita ingin bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara seiman yang lain. Makanya seringkali hamba Tuhan mengingatkan kalau ada kepahitan, kebencian, bereskan dulu. Karena kita harus bersatu bukan hanya dengan Tuhan tapi juga dengan tubuh Kristus. Dan yang akan datang, kita ingat Kristus akan datang kembali. Sehingga kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Dulu Tuhan menyelamatkan, kini kita harus hidup benar. Dan yang akan datang, Yesus kembali. Sehingga kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Itulah makna daripada pemecahan roti atau perjamuan kudus. Nah, dikatakan bahwa Paulus dan murid-murid yang lain beribadah di ruang atas, di lantai ketiga, saudara. Dan di sana dinyalakan ada banyak lampu sehingga terang benderang tentunya. Nah, ini bicara tentang perlengkapan ibadah supaya orang bisa konsentrasi, penerangan yang cukup. Sebab kalau lampunya remang-remang begitu saudara ya, kayak di mana itu, di pub, di diskotik, orang bisa ngantuk waktu dengar firman. Lalu pengatur suhu kalau misalnya ada supaya orang tidak merasa kepanasan. Atau kalau tidak ada AC, ya jendela bisa dibuka, mungkin pakai kipas angin atau angin dari luar bisa masuk. Lalu perhatikan juga akustik supaya ruangan tidak menggema, gunakan sound system yang baik, walaupun tidak harus sangat mahal, karena iman datang dari pendengaran. Nah, saudara-saudara, jadi penting sekali memperhatikan bagaimana tata suara di dalam
tempat ibadah. Lalu kemudian setelah perlengkapannya ada, Paulus menyampaikan khotbah atau firman. Ini lebih cocok saya rasa adalah diskusi dua arah. Karena berlangsung sangat lama sampai tengah malam menurut ayat 7. Bahkan pada ayat 11 dari tengah malam disambung lagi sampai pada dini hari. Ini memang tidak dilakukan setiap ibadah loh saudara ya. Ini perkecualian karena Paulus akan meninggalkan Troas dan akan pergi ke tempat yang lain. Dan dia merasa dia tidak akan kembali lagi ke sana. Sehingga Paulus menyampaikan begitu banyak pesan-pesan kepada jemaat tersebut. Dan di pihak yang lain jemaat pun mempunyai kerinduan yang luar biasa akan firman Tuhan. Ini sepertinya doa semalam suntuk begitu saudara. Dari malam sampai pagi. Dan ada seorang pemuda Alkitab mengatakan namanya Etikus. Duduk di jendela di tingkat 3 daripada rumah tersebut. Kenapa dia duduk di jendela? Mungkin kursi sudah tidak ada lagi, ruangan sesak saudara. Lalu karena dia duduk di jendela, dia ngantuk. Dia akhirnya tertidur. Kenapa? Karena memang sudah larut malam. Paulus sharingnya lama. Dan dia terkena angin sepoi-sepoi. Karena kalau di dalam panas, di luar mungkin ada angin. Waduh, akhirnya tertidur, ngantuk, jatuh saudara. Mungkin juga karena dia kurang rindu firman Tuhan. Ya kita tidak tahu. Mungkin saudara pikir, kenapa kok malam-malam ya? Begini saudara, banyak di antara mereka yang menjadi Kristen adalah orang-orang yang pada zaman dulu bukan tingkat sosial yang atas, pengusaha besar, orang kaya. Tapi mereka adalah orang-orang sederhana, beberapa di antaranya para budak yang harus kerja sampai malam. Setelah Tuhan mereka beristirahat, baru mereka bisa mengadakan pertemuan. Saya ingat saya pernah melayani di Atlanta di Amerika Serikat. Dan ada gereja yang mengadakan ibadah itu jam 12 malam mulainya. Loh kenapa? Atau komselnya jam 12 malam. Karena kebanyakan jemaatnya itu bekerja di restoran yang tutup jam 10. Jadi jam 10 tutup kan mereka harus cuci piring dan sebagainya, harus bersihkan. Mungkin menjelang jam 11 baru keluar dari tempat itu. Jadi jam 12 malam baru bisa dilakukan ibadah saudara. Nah kalau terlalu capek ya bisa juga ngantuk sebetulnya. Maka harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati-hati dengan angin sepoi-sepoi. Kalau orang di satu dengar firman, satu lagi lihat keluar seperti Etikus di jendela, lihat dalam, lihat luar. Bisa jatuh itu saudara. Ya hidup di dua alam begitu. Saya ingat ada cerita, seekor monyet naik di atas pohon. Dan angin badai berkata kepada angin sepoi-sepoi, ayo kita berlomba siapa yang bisa jatuhkan monyet itu. Oke katanya. Wah angin badai itu luar biasa saudara. Oh menyembur, monyet ketakutan. Pegang erat-erat pohon di mana dia bergelantungan. Dan dia tidak jatuh. Tapi kemudian angin sepoi-sepoi yang mulai bertiup. Anginnya enak saudara, monyetnya santai, lama-lama ngantuk tidur, jatuh dia. Nah jangan sampai kenyamanan, kenikmatan di sekitar kita juga membuat kerohanian kita mati saudara-saudara. Jatuhlah dia ke bawah, mati. Nah beberapa penafsir berkata dia nggak mati, dia pingsan. Nah tetapi saya percaya bahwa ini adalah mujizat bukan cuma Paulus membangkitkan orang pingsan. Tetapi Paulus membangkitkan orang mati atas kuasa Allah. Karena yang dilakukan oleh Paulus adalah meniru teladan Elia dan Elisa di dalam perjanjian lama. Pada waktu ada orang mati, mereka menelengkupkan badan di atas mayat tersebut, lalu orang mati itu hidup kembali. Kalau itu cuma pingsan, kenapa Paulus melakukan apa yang pernah dilakukan Elia dan Elisa ketika dia membangkitkan orang mati? Nah jadi saya yakin bahwa dia memang Etikus benar-benar mati. Nah kita juga nggak perlu tiru-tiru ya. Kalau Tuhan nggak suruh, kalau ada orang yang mati, sudahlah kita relakan kembali ke rumah Bapa. Nggak usah ditidurin di atasnya, ditiup-tiup supaya bangun. Ya mungkin kita malah jadi malu karena tidak ada terjadi apa-apa. Dan kita tahu
Penulis Kisah Para Rasul ini adalah Lukas. Dan Lukas adalah seorang dokter, seorang tabib. Seorang dokter pasti bisa membedakan mana pingsan dan mana mati. Maka dikatakan matilah dia. Nah, yang penting bagi kita adalah ini. Jangan ngantuk kalau lagi kebaktian. Jangan ngantuk waktu dengar firman. Sebab kalau kita ngantuk, nggak dapat berkat. Ada 2 orang pergi ke gereja. Setelah selesai kebaktian, yang satu bilang, keterlaluan tuh orang, masa pendeta lagi khotbah dia tidur. Temennya tanya, yang sebelah mana yang tidur, kok saya nggak lihat? Itu yang persis duduk di depan kamu. Oh iya bener, dia bukan cuma tidur, ngorok lagi, ngoroknya kenceng lagi. Sampai saya bangun, loh rupanya dia juga ikut tidur saudara. Dan baru bangun ketika dengar ada orang ngorok dengan keras. Nah kalau model begini, untuk apa kita ke gereja? Nggak dapat berkat firman. Makanya untuk ke gereja persiapkan diri dulu untuk ibadah. Jangan tidur terlalu malam bila saudara ingin kebaktian minggu pagi misalnya. Jangan main HP terus kalau khotbah disampaikan. Kita kan kehilangan konsentrasi. Saudara, sebaiknya mana menurut saudara? Badanmu ada di gereja, tetapi pikiranmu ada di mall. Atau badanmu ada di mall tapi pikiranmu di gereja? Yang pertama atau kedua? Menurut saya yang ketiga, badan di gereja, pikiran di gereja. Makanya jangan main HP. Jadi kita juga harus jaga, persiapkan diri kita. Jangan terlalu lelah, kalau kecapean udah masuk gereja apalagi ada AC-nya dingin, bangkunya enak, ya ngantuk begitu saudara. Lalu kita tidak dapat berkat rohani. Tapi setiap ibadah, mari kita sungguh-sungguh persiapkan diri, tubuh, jiwa, dan roh. Supaya kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan ngantuk kalau kebaktian. Boleh ketik bersama. Jangan ngantuk kalau kebaktian. Haleluya. Ucapkan bersama saya. Jangan ngantuk kalau kebaktian. Makanya persiapkan diri, jangan tidur terlalu malam, tidurnya lebih awal, jangan main HP di gereja, jangan kelelahan, sempat istirahat dulu lah di rumah supaya kita lebih fresh ya. Cuci muka atau mandi dulu supaya kita dapat berkat rohani dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Jadikan kami orang yang rindu akan kebenaran, akan firman, dan juga suka beribadah. Dan untuk itu kami mempersiapkan diri dengan baik. Dan tidak seperti Etikus yang kemudian mengantuk, jatuh, dan mati. Karena dia tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ibadah. Biarlah setiap ibadah kami selalu mempersiapkan diri dan mendapatkan berkat terbaik dari Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin.